Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, masih kurang semangat nih, Ibu ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mulai ada percikan-percikan api semangatnya udah mulai kelihatan ya teman-teman. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi siang Ibu. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu gimana? Alhamdulillah saya pribadi juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, alhamdulillah ya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, Ibu harap kita dari awal acara atau awal layanan hingga akhir layanan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, kira-kira teman-teman di sini ada yang udah tahu belum sih? Hari ini kita mau melakukan layanan apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Bimbingan kelompok, Bu. Iya, betul, bimbingan kelompok. Karena sebelumnya kita udah ada janjian ya akan menjalankan bimbingan kelompok. Nah, kira-kira teman-teman di sini sebelumnya ada yang udah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Oh, belum sama sekali berarti ya. Ini baru pertama kalinya teman-teman mengikuti layanan bimbingan kelompok. Oke, kira-kira apa sih yang kalian bayangkan tentang layanan bimbingan kelompok ini? Coba kira-kira apa sih yang terbesit dalam pikiran kalian terkait layanan bimbingan kelompok ini? Bimbingan bareng-bareng, Bu, per kelompok. Oke, apa tadi kata Riri? Bimbingan bareng-bareng yang dilaksanakan secara berkelompok ya? Oke, tadi siapa yang mau jawab? Mbak Sani ya? Oke. Iya. Bimbingan kelompok kegiatan membahas sesuatu yang dilaksanakan secara berkelompok. Oke, betul sekali. Selanjutnya, apakah ada yang mau menambahkan lagi atau menyampaikan pendapatnya? Oke. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut terkait apa sih sebetulnya layanan bimbingan kelompok ini, nah, kalian ingat nggak pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang? Nah, oleh karena itu, yuk coba kita kenalan dulu. Nah, nanti kenalannya dimulai dari Ibu sendiri dengan menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan tanggal lahir. Barangkali hari ini dari antara teman-teman ada yang lagi ulang tahun nih. Nah, nanti kita doakan bersama-sama ya. Oke, sekarang akan dimulai dari saya sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Salsabila atau sering dipanggil Salsa. Saya lahir pada tanggal 10 April tahun 1999. Nah, oke, selanjutnya saya persilahkan. Oke, baik Bu, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Danang Muhammad Fajrin, biasa dipanggil Danang. Tanggal lahir saya 9 April 2001. Terima kasih. Oke, Mas Danang, salam kenal ya. Oke, kalau boleh tahu, apa nih hobi Mas Danang? Hobi saya membaca buku, Bu. Biasanya baca buku apa, Mas Danang? Ini Bu, novel kadang-kadang gitu sih. Oh iya, lebih suka ke novel gitu ya. Oke, lanjutkan hobi membacanya ya, Mas Danang. Barangkali nanti Mas Danang bisa jadi penulis novelnya. Amin. Iya, Ibu, amin ya. Amin. Nih, oke, selanjutnya ada cowok lagi di satu, yaitu dipersilahkan yang Mas pakai baju warna biru dongker ya itu, Mas. Oke, silahkan memperkenalkan dirinya. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Muhammad Rusdi. Saya lahir di Berlin
tahun Wih, 2001, tanggal 4 Mei. di kelahiran Berlin ya Masnya. Iya, benar. Oke, Dulu kecil kalau saya di kalau sana, Bu. oh gitu, baiklah. Pindah ke Kalau boleh Indonesia. tahu, Mas Rusdi ini hobinya apa ya? Saya nggak punya hobi. Yang penting mah saya melakukan hal yang saya bahagia aja. Oke, luar biasa sekali. Apapun itu kegiatannya, yang penting feel happy ya, Mas. Yang penting Iya. membuat diri saya bahagia. Oke, luar biasa sekali ya, Mas Rusdi ini. Oke, selanjutnya nih kita lanjutin ke yang cantik-cantik ya. Nih, di sini ada 5 perempuan. Ibu persilakan kepadanya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ayo, mau mulai dari siapa? Saya Ibu, Halo. nama saya Ulia Zuka, dipanggil Zuka. Tanggal lahir saya 9 Februari 2001. Hobi saya nonton drama. Oke, luar biasa. Salam kenal Mbak Juka. Kalau boleh tahu nih, drama apa yang suka Mbak Juka tonton? Korea aja sih, cuma sekarang lagi nonton Move to Heaven. Oke, luar biasa. Salam kenal ya Mbak Zuka. Ya, selanjutnya, oh ini dia, ada Ibu izin menyampaikan pesan bahwasannya ada salah satu dari teman kalian yang bernama Riana Dwi Ramayati, dia izin memperkenalkan diri melalui box chat. Karena dia tidak bisa on cam karena jaringan di rumahnya bermasalah. Baik, Ibu akan mewakilkan membacakan pesannya. Oke, jadi namanya adalah Riana Dwi Rahmawati. Biasa dipanggil Riana, lahir di Gunung Kidul pada tanggal 7 April. Hobinya adalah nonton, terutama kartun Jepang. Oke, jadi dia sering dan suka nonton kartun Jepang. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti hampir sama nih kayak Mbak Zuka, cuman beda seriesnya. Oke, selanjutnya dipersilahkan. Siapa yang tadi yang belum memperkenalkan diri? Saya Ibu. Oke, boleh deh Mbak Sani dulu. Oke, halo Ibu, nama saya Sani Tuka Salsabil Nabila, biasa dipanggil Sani. Tanggal lahir saya 1 Mei 2001. Hobi saya belum tahu sih hobinya apa, tapi saya sukanya bikin kerajinan tangan gitu. Wah, Terima luar biasa kasih. sekali. Salam kenal Mbak Sani. Oke, Mbak Sani ini hobinya suka membuat kerajinan tangan. Nah, kalau boleh tahu, biasanya apa sih yang Mbak Sani buat di kerajinan tangan itu? Kalau yang sering sih biasanya yang dari mote atau manik-manik, kalau enggak dari pita gitu dibikin jadi bunga. Alah, baiklah, luar biasa sekali, sungguh kreatif ya Mbak Sani. Nah, bagi teman-teman di sini, barangkali nanti tuh ada yang mau pesan buket gitu ya, atau kerajinan tangan buat dikasihkan kepada orang yang tersayang, boleh banget nih, nanti kalian hubungi Mbak Sani, barangkali Mbak Sani bisa membantu kalian membuatkan apa yang kalian inginkan. Oke, luar biasa ya Mbak Sani. Oke, selanjutnya tadi Mbak Miftah ya, yang ingin memperkenalkan diri. Iya, Bu, saya, Bu. Oke, baik, silahkan. Saya memperkenalkan diri, nama saya Miftah Khairia, biasanya dipanggil Riri. Saya lahir di Jakarta 7 November 2000. Hobi saya membaca buku. Wah, luar biasa ya. Salam kenal Mbak Riri. Ternyata Mbak Riri ini hobinya hampir sama tadi kayak Mas Danang, suka membaca buku. Mudah-mudahan Mbak Riri suatu saat nanti bisa menjadi penulis buku tersebut. Amin. Oke, selanjutnya siapa tadi yang belum memperkenalkan diri? Saya belum, Bu. Oke, dipersilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Agnes Novitasari, biasa dipanggil Agnes. Tanggal lahir saya 30 November 2001. Hobi saya traveling. Wah, halo, salam kenal Mbak Agnes. Wah, hobinya traveling. Mudah-mudahan nanti kamu bisa menjelajah seluruh dunia ini ya.
Amin, Meskipun amin. seluruh Makasih, dunia, Bu. maksudnya bisa keliling dunia. Ya ampun, Iya, Ibu. salah Ibu. Oke, nah kita udah saling kenalan ya. Mudah-mudahan di antara kalian tuh sebelumnya juga udah pada saling mengenal dan lebih mengenal lagi satu sama lain. Oke, ternyata di sini teman-temannya memiliki hobi yang sangat beragam ya dan sungguh luar biasa sekali. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai layanan apa sih yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini. Oke, betul tadi seperti yang telah teman-teman sebutkan, pada dasarnya pertemuan kali ini kita akan menggunakan layanan bimbingan kelompok. Nah, jadi apa itu layanan bimbingan kelompok? Oke, jadi layanan bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dijalankan secara berkelompok dalam suasana melingkar. Nah, terhubung pada saat ini kita masih pandemi, kita belum diberi kesempatan nih untuk bertemu secara langsung. Namun, karena berkat perkembangan teknologi, akhirnya kita tetap bisa melaksanakan tatap muka meskipun dengan virtual. Dan meskipun ini tidak melingkar, tapi anggap saja kita seperti sedang melingkar ya teman-teman. Oke, selanjutnya jadi suatu kegiatan yang dilakukan secara melingkar, yang mana dalam hal ini memanfaatkan dinamika kelompok yang nantinya akan membahas masalah umum yang sering terjadi di sekitar kita. Nah, jadi nanti pembahasannya itu adalah pembahasan umum yang sering terjadi di sekitar kita, baik itu di lingkungan sekolah, ataupun di mana kita berada. Oke, dari yang telah tadi Ibu jelaskan, kira-kira teman-teman di sini ada yang udah bisa menebak belum? Ada yang udah bisa mengira-ngira belum? Apa sih tujuan terkait layanan bimbingan kelompok ini? Coba kira-kira ada yang udah tahu belum nih? Apa ya tujuan dari layanan bimbingan kelompok ini? Saya ingin menjawab, Bu. Oke, silakan Mas Rusdi. Tujuannya menambah komunikasi, lalu kita dapat menghargai pendapat orang lain, Bu. Wah, ya luar biasa sekali ya. Dari menurut Pak Sustri ini tujuannya adalah kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, yaitu teman-teman yang ada di sini, serta kita juga dapat apa tadi Rus? Gue lupa. Menghargai pendapat orang lain. Oke. Tak hanya itu, kita juga dapat untuk saling menghargai satu sama lain. Oke, luar biasa sekali ya Mas Rusdi. Adakah yang ingin menambahkan lagi atau menyampaikan pendapatnya? Mungkin untuk menambah wawasan, Ibu. Oke, kata Mbak Agnes untuk menambah wawasan. Iya, betul sekali. Oke, tadi Mbak Sani ya ingin menjawab. Silakan Mbak Sani. Kurang lebihnya sama seperti yang sudah dibilang sama Agnes, menambah wawasan tentang topik yang akan kita bahas nanti, serta juga menambah relasi dengan orang yang baru. Oh iya, luar biasa sekali ya, menambah wawasan serta menambah relasi. Oke, luar biasa sekali Mbak Sani, terima kasih atas jawabannya. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin mau menyampaikan lagi terkait apa sih tujuan dalam layanan bimbingan kelompok ini? Oke, nampaknya sudah teman-teman di sini sudah saya mengetahui ya apa saja tujuan dari layanan bimbingan kelompok ini. Oke, jawabannya luar biasa dan betul semua. Oke, Ibu izin menambahkannya dan kembali menjelaskan terkait tujuan pelaksanaan layanan bimbingan konseling ini. Oke, tujuan yang pertama yaitu adalah diperolehnya informasi baru atau disebut WPKNS. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu WPKNS? Coba. Nggak tahu, Bu. Oke, ya. Nah, Kurang Tahu, Bu. apa tuh? Tadi ada yang tahu? Pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, Bu. Wah ya, betul sekali Mbak Agnes. Jadi WPKNS ini adalah wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Nah, yang mana nantinya informasi ini tentunya akan menambah wawasan serta mempengaruhi sikap. Misalnya sikapnya tadi agak kurang nih, setelah melakukan layanan ini mudah-mudahan sikapnya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi seterusnya. Nah, untuk mengetahui keterampilan serta
eh, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Jadi dengan informasi yang diperoleh ini tentunya akan membawa dampak yang baik bagi masing-masing individu. Oke, untuk tujuan selanjutnya, untuk tujuan kedua yaitu untuk mengembangkan diri pribadi, yaitu seperti melatih teman-teman untuk terampil berbicara di depan layar nih, seperti kayak gini. Tadi kan udah sebagian teman-teman udah mau tuh menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan adanya layanan bimbingan kelompok ini diharapkan teman-teman nantinya akan terampil dan berani untuk bicara di depan layar atau di depan umum. Oke, selanjutnya untuk melatih dalam menyampaikan masukan serta kritik. Nah, nanti itu seperti tadi yang telah Ibu meminta kalian untuk berpendapat. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari bimbingan kelompok ini. Serta teman-teman juga diperbolehkan untuk mengkritik temannya. Tapi ingat ya teman-teman, kalian boleh mengkritik, tapi kritik itu adalah kritik yang membangun. Oke, teman-teman? Oke ya. Nah, Oke, Bu, paham. selanjutnya, nah tujuan selanjutnya yaitu untuk berbagi pengalaman. Nah, tadi kan kita akan membahas masalah-masalah umum yang terjadi dan yang pernah kita rasakan. Nah, di situ adanya aspek untuk membagi pengalaman. Oke, selanjutnya yaitu adalah untuk melatih kita agar bisa menghormati satu sama lain terkait argumentasi-argumentasi yang mungkin tidak sesuai dengan diri kita. Tapi alangkah baiknya kita untuk saling menghargai dalam hari ini. Seperti yang tadi telah harus disampaikan ya, Rus. Nah, oke, selanjutnya yaitu untuk mengentaskan masalah. Nah, jadi nih teman-teman, siapa nih di sini yang sedang mengalami permasalahan? Nah, boleh nih kalian sampaikan. Mudah-mudahan berkat layanan bimbingan kelompok ini, masalah yang kalian sedang alami dapat terentaskan. Oke, apakah dapat dipahami terkait tujuan dari layanan hari ini? Bisa, Ibu. Oke, Bisa, alhamdulillah Ibu. luar biasa sekali ya. Nah, sebelumnya Ibu juga berterima kasih kepada teman-teman di sini untuk telah meluangkan waktunya untuk mengikuti layanan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, nah dalam layanan kelompok ini, dalam bimbingan kelompok ini tentunya ada asas-asas di dalamnya. Nah, apa saja sih asas di dalamnya itu? Yang pertama ada asas kesukarelaan. Nih, tanpa teman-teman sadari, tadi teman-teman udah menjawab dengan senang hati, tanpa ada paksaan apapun. Nah, itu tanpa kalian sadari, kita sedang melaksanakan asas kesukarelaan. Nah, dengan begitu teman-teman juga tidak dipaksa untuk mengikuti layanan pada pertemuan hari ini. Kalian datang dengan sukarela untuk mengikuti pertemuan pada hari ini. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, dengan asas keterbukaan ini, Ibu harap apapun yang kalian rasakan, silahkan disampaikan. Mudah-mudahan hal tersebut dapat kita selesaikan bareng-bareng. Mungkin teman-teman ada yang memiliki masalah dan mudah-mudahan permasalahan itu dapat terentaskan secara bersama. Nah, selanjutnya adalah asas kekinian. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing kan dengan kata kekinian. Artinya itu adalah suatu permasalahan yang sedang terjadi saat ini, bukan permasalahan yang terjadi di masa lampau. Nah, jadi permasalahan ini masih hangat untuk diperbicarakan seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu juga harap teman-teman di sini dapat merahasiakan apa yang terjadi di dalam proses layanan bimbingan kelompok ini. Artinya teman-teman tidak misalnya tidak menyampaikan berita atau tidak menyampaikan informasi kepada orang lain selain di kelompok ini. Misalnya nih, tiba-tiba ada teman kita yang merasakan sesuatu yang tidak enak. Terus nanti kalian menyampaikan lagi nih pada orang lain yang bukan di kelompok ini. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Oleh karena itu, dalam hal ini kita harus menjaga asas kerahasiaan. Baik itu dari Ibu ataupun dari teman-teman sendiri.
Oke, untuk jalannya agar proses bimbingan kelompok ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan terlebih dahulu atau bisa menggunakan fitur raise hand di sini. Ini kan ada reaction. Nah, di reaction ini kalian bisa menggunakan fitur angkat tangan. Nanti Ibu akan langsung merespon teman-teman di sini. Oke. Kemudian agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, Ibu harap teman-teman di sini ketika ada temannya yang sedang berbicara atau apapun itu, Ibu harap teman-teman di sini kita tunggu dulu sampai dia selesai berbicara, baru bagi teman-teman yang ingin mengutarakan atau menyampaikan sesuatu, silahkan angkat tangannya setelah teman sebelumnya menyelesaikan pembicaraannya. Apakah dapat dipahami teman-teman? Bisa, Ibu. Oke, luar biasa sekali ya. Kemudian untuk layanan bimbingan kelompok ini tentunya ada teknik di dalamnya, yaitu diantaranya adalah, bentar napas dulu guys. Oke, untuk teknisnya ini dalam bimbingan kelompok yaitu ada duduk melingkar seperti yang telah tadi Ibu jelaskan. Namun pada saat ini kan kita sedang menjalankan secara virtual. Nah, teman-teman boleh tuh anggap aja kita sedang duduk melingkar ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada topik nih. Nah, kalau misalnya nggak ada topik, apa dong yang akan kita bicarakan? Nah, seperti itu. Jadi, dalam proses layanan kelompok ini, tentunya harus ada topik ya, teman-teman. Yang mana topiknya nanti kita akan menggunakan topik bebas. Nah, yang tentunya topik bebas ini itu akan berasal dari teman-teman sendiri. Oke teman-teman, kita udah berkenalan, udah saling tegur sapa, serta Ibu juga sudah menjelaskan apa sih bimbingan kelompok ini. Nah, setelah itu, sebelum kita memasuki tahap kegiatan atau kegiatan inti, nah alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu ya teman-teman. Oke, di antara teman-teman siapa nih yang ingin memimpin doa? Ibu persilahkan ya. Mungkin saya boleh, Ibu. Oke, terima kasih Mas Danang. Oke, semuanya. Semuanya sebelum memulai kegiatan pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Danang. Mudah-mudahan dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan kita dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan tanpa ada hambatan apapun. Terima kasih banyak Mas Danang telah memimpin doanya. Oke, selanjutnya nih biar makin seru dan semangatnya makin membara. Nah, Ibu ingin mengajak teman-teman di sini untuk bermain permainan. Kira-kira teman-teman di sini mau nggak nih ada permainan? Mau dong. Mau, Ibu. Oke, jadi permainannya ini kita menggunakan tepuk tangan ya teman-teman. Nah, nanti clue-nya itu kalau misalnya pagi tepuk tangannya 1 kali, terus kalau misalnya siang tepuk tangannya 2 kali. Terus kalau misalnya malam tepuk tangannya setengah aja. Karena kalau misalnya banyak-banyak, nanti takutnya tetangganya keberisikan lagi. Nanti berisik lagi kalau malam-malam tepuk tangan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Kalau pagi tepuk tangannya 1 kali. Kalau siang tepuk tangannya 2 kali. Kalau misalnya malam tepuk tangannya cuma setengah aja. Gak usah banyak-banyak ya. Oke. Yuk coba kita latihan dulu. Boleh mikrofonnya untuk dinyalakan biar kita sama-sama mendengar siapa nih kira-kira yang tadi kurang dalam tepuk tangannya. Yuk, boleh yuk mic-nya dinyalain. Oke, terima kasih teman-teman. Yuk kita latihan dulu yuk. Clue-nya Ibu sampaikan ya. Yuk coba tangannya mulai digerakkan. Nah, seperti itu. Siap? Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Malam. Pagi. Siang, pagi, malam.
Gimana coba tuh? Oke. Loading dulu, Bu. Kenapa? Loading dulu lama, Bu. Oh iya, ya seperti inilah namanya kalau daringnya kita pas suka ada kendala dari jaringan terus ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat. Yuk, mulai lagi. Siap-siap tangannya. Oke, ready ya? Siap ya? Coba pagi. Nah, tadi siapa yang paginya 2 kali? Tepuk tangannya ada nggak? Oke, pada 1 kali semua ya. Siang. Oke. Nah, jangan lebih ya, jangan 3 kali ya, tapi siangnya cuma tepuk tangan 2 kali aja. Oke, malam. Oke. Nah, kayaknya ini udah mulai ya, udah mulai pada fokus ya. Yuk, tadi kan masih latihan ya teman-teman. Nah, sekarang yuk kita langsung pada praktiknya. Jadi kita nggak latihan. Nanti Ibu langsung sebutin clue-nya, terus tangan kalian langsung tepuk tangan gitu ya, sesuai dengan clue. Oke, siap-siap nih semuanya. Oke, siap-siap ya. Malam. Pagi. Malam. Siang. Sore. Ya, sore nggak ada ya, nggak ada dalam clue ya. Iya, tandanya teman-teman di sini udah pada fokus nih. Tadi tuh kalau misalnya sore nggak ada clue, jadi kalian diam. Good job. Oke, yuk sekali lagi yuk permainannya. Yuk siap-siap lagi tangannya. Yuk. Siang. Ayo, siapa tadi yang belum tepuk tangan? Nah, ayo siap-siap lagi ya. Oke, mulai ya. Pagi. Malam. Siang pagi. Iya, betul. Kalau siang pagi tepuk tangannya 3 kali. Oke, kelihatannya teman-teman di sini udah pada fokus dan mulai semangat ya. Oke, kalau gitu, yuk langsung aja kita masuk kegiatan inti ya. Oke? Oke. Nah, jadi tadi seperti yang Ibu jelaskan bahwasanya pada bimbingan kelompok ini kita akan membahas masalah-masalah umum. Kemudian kita juga pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan topik bebas. Nah, topik bebas ini nanti teman-teman Ibu persilahkan untuk menceritakan permasalahan apa sih yang sedang kalian rasakan pada saat ini. Nah, nanti itu kita akan memvoting nih kira-kira masalah siapa nih yang harus kita bahas atau segera kita tuntaskan seperti itu. Nah, Ibu harap di sini teman-teman nggak usah ragu dan nggak usah malu untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Dan dengan begitu, kita juga di sini harus siap dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan apapun yang terjadi dalam proses bimbingan ini. Oleh karena itu, Ibu persilahkan siapa nih di antara teman-teman yang ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu. Saya, Bu. Oke, Mas Rusdi. Saya orangnya terlalu introvert banget tahu, Bu. Oh, introvert. It's okay. Mudah-mudahan dengan layanan ini kamu jadi nggak terlalu introvert ya. Benar-benar jadi percaya dirinya tuh lebih meningkat. Amin. Nah, jadi Mas Rusdi ini sedang mengalami masalah introvert seperti itu, teman-teman. Nah, kira-kira siapa lagi nih yang ingin menyampaikan permasalahan yang sedang dialami? Nah, coba Ibu mulai ya dari siswa laki-laki. Coba Mas Danang, apa yang sedang Mas Danang rasakan pada akhir-akhir ini? Permasalahan apa sih yang sedang Mas Danang alami? Jadi gini Bu, saya kan punya teman atau sahabat gitu ya Bu. Tapi di saat saya lagi ngelakuin sesuatu, dia itu nggak pernah mau ngedukung, tapi malah selalu ngejatuhin saya gitu loh Bu.
Oh iya, jadi teman Mas Danang itu bukannya mendukung malah menjatuhkan seperti itu ya Mas Danang. Oke, baik, terima Iya kasih Ibu Mas selalu Danang. begitu. Iya Ibu makasih. Iya, oke. Tadi dua laki-laki tampan sudah menjelaskan apa yang dia rasakan. Nah, sekarang bagian perempuannya ya. Oke nih, coba Ibu ingin mulai dari Mbak Agnes. Iya, Ibu. Kalau Iya. permasalahan saya itu sama sih kayak Mas Danang tentang pertemanan juga. Nah, saya ngerasa teman saya ini belakangan ini sering ikut-ikutan melakukan apa yang saya lakukan. Tapi bukan hanya mengikuti saja, tapi juga kadang membandingkan bahwa mungkin hal yang dia lakukan lebih baik kah dari yang saya lakukan atau lebih hebat daripada yang saya lakukan seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi di sini teman Mbak Agnes hampir sama seperti apa yang Mas Danang rasakan. Cuma bedanya di sini teman Mbak Agnes itu lebih sering atau suka membeda-bedakan apa yang ada dalam diri Mbak Agnes dan apa yang ada dalam diri dia. Seperti itu ya Mbak Agnes. Oke, terima kasih Mbak Agnes telah menyampaikan apa yang Mbak Agnes sedang rasakan pada saat ini. Selanjutnya Ibu ingin coba Mbak Sani. Kira-kira apa nih Mbak Sani yang membuat perasaan Mbak Sani itu tidak nyaman akhir-akhir ini? Ada nggak Mbak Sani? Kalau dari diri saya pribadi, terkait dengan tugas kuliah gitu, Bu. Jadi kan udah mau ujian akhir nih, tapi itu masih ada tugas, jadi masih kepikiran gitu loh. Gitu, Oh Bu. iya, ya seperti itu. Oke, baik. Jadi udah mau ujian tapi tugas masih banyak, jadinya takutnya kurang fokus seperti itu ya Mbak Sani. Jadi fokusnya terbagi. Oke, terima kasih Mbak Sani. Nah, selanjutnya nih ada Mbak Zuka. Nah, Mbak Zuka kira-kira apa sih hal yang sedang Mbak Zuka rasakan pada saat ini? Apa sih hal-hal yang membuat perasaan Mbak Zuka nih kurang nyaman nih pada saat ini? Bolehkah Ibu tahu? Kalau hal-hal yang lagi mengganggu saya hari ini itu, saya merasa takut dibenci banyak orang gitu loh, karena dari sebelumnya saya juga banyak dibenci orang, tapi setiap saya nyari tahu kayak kenapa sih saya dibenci, kan siapa tahu kan karena salah saya kan. Alasannya tuh kayak selalu nggak masuk akal gitu loh. Kayak jatuhnya tuh kayak membenci tanpa alasan gitu, terus jadinya ke bawah sampai sekarang kalau misalnya saya melakukan kesalahan yang kecil gitu sih jadi takut orang-orang ngebenci saya gitu. Iya baik. Jadi kurang lebih di sini Mbak juga ada perasaan cemas, takut dibenci orang lain, seperti itu ya Mbak Zuka. Oke, terima kasih Mbak Zuka telah menyampaikan apa yang Mbak Zuka rasakan pada saat ini. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih kepada Mbak Riri. Nah, Mbak Riri, bolehkah Ibu mengetahui kira-kiranya apa sih yang sedang membuat perasaan Mbak Riri itu akhir-akhir ini nggak enak? Bolehkah Ibu tahu? Boleh, Ibu. Jadi saya tuh punya teman baru, Bu. Baru kenal dari awal semester ini. Terus saya lumayan dekat, suka cerita-cerita sama dia. Tapi ternyata ada teman lain yang ngasih tahu saya kalau misalnya dia itu suka ngebicarain hal-hal buruk tentang saya, Bu. Nah, jadi saya sedih banget, Bu. Padahal kan saya anggap dia udah kayak teman saya sendiri, udah deket banget. Tapi dia malah kayak gitu sama saya. Gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Riri. Jadi di sini Mbak Riri masih memiliki permasalahan seputar pertemanan ya Mbak Riri, seperti yang Mbak Agnes, Mbak Zuka, Mas Danang rasakan tadi. Oke, ya yang mana teman Mbak Riri di sini adalah dia tidak dapat menjaga
rahasia yang apapun itu yang Mbak Riri sampaikan. Kemudian dia suka menjelek-jelekan Mbak Riri dari belakang, seperti itu ya Mbak Riri. Oke, terima kasih Mbak Riri. Nah, selanjutnya kira-kira siapa nih yang belum menyampaikan permasalahannya? Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, sepertinya Oke, Mas Danang, silakan. Nah, sepertinya di sini teman-teman sudah pada menyampaikan apa yang teman-teman rasakan dan apa sih permasalahan yang teman-teman saat ini sedang alami. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan atas kepercayaannya untuk menyampaikan apa yang teman-teman rasakan kepada Ibu. Oke teman-teman, jadi tadi di antara teman-teman sudah menyampaikan terkait apa yang kalian sedang rasakan dan permasalahan apa sih yang sedang kalian alami pada saat ini. Yaitu seperti yang tadi Mas Rusdi sampaikan, Mas Rusdi ini dia sedang mengalami masalahan kurang percaya diri atau introvert. Terus ada Mas Danang, Agnes, terus Mbak Riri, Mbak Zuka, yang mengalami permasalahan terkait pertemanan. Nah, kira-kira pada pembahasan kali ini, kira-kira kita akan membahas permasalahan apa nih teman-teman? Kalau menurut saya yang tentang pertemanan yang toksik sih Bu, karena kan paling banyak diutarakan. Ya, betul sekali. Tadi karena Mas Danang merasakan pertemanan yang agak bermasalah, Mbak Agnes, Mbak Riri, Mbak Zuka juga mengalami hal tersebut. Nah, kira-kira teman-teman yang lain gimana nih? Kalau menurut Mbak Sani, katanya ingin membahas masalah pertemanan yang toksik atau toxic friendship ya, Mas? Mbak, sorry. Ya, nih gimana Iya nih Bu, teman-teman betul. yang lain? Kira-kira menurut kalian pembahasan apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Boleh tuh Bu yang tadi Ibu jelaskan Yang toxic agar saya friendship berani ya? untuk tidak introvert lagi. Oke. Jadi Mas Rusdi ingin membahas tentang masalah introvert ya Mas Rusdi ya? Ya kan saya introvert karena tidak mempunyai teman, takut untuk berteman. Ya maka dari itu saya harus mengenali dulu, belajar dulu. Maka dari itu ya boleh tuh toxic friendship ya tadi yang Ibu jelaskan. Terima kasih Mas Rusdi sudah menyampaikan. Teman-teman yang lain gimana nih? Kira-kira setuju nggak kalau misalnya kita membahas tentang toxic friendship? Setuju, Bu. Setuju, Ibu. Setuju. Oke, kalau gitu pembahasan pada pertemuan kali ini kita akan membahas permasalahan terkait toxic friendship. Nah, kira-kira teman-teman di sini tadi kan sudah ada yang mengalami ya seperti Mbak Riri. Mbak Riri itu dia selalu diomongin dari belakang ya Mbak Riri. Kalau boleh tahu itu cerita lebih lanjut itu seperti apa ya Mbak Riri? Seperti yang saya tadi bilang Bu, kan pas awal-awal semester saya mau cari teman baru Bu. Nah terus ternyata kita cocok Bu, kita juga sering saling cerita kayak gitu. Dia juga sering cerita sama saya. Nah ternyata suatu hari saya dikasih tahu sama teman saya yang lainnya. Nah dia bilang, dia nanya ke saya, emang bener ya kamu itu kayak gini? Terus saya tanya, emang kamu tahu dari mana? Terus katanya dibilang sama teman baru saya yang ini tuh. Ternyata dia juga bilang nggak sekali dua kali dia jelek-jelekin saya Bu, jadi sering gitu Bu. Ya, saya ngerasa sedih banget karena kan saya emang pengen punya teman baru biar banyak teman gitu Bu. Nah ternyata dia malah kayak gitu. Oke, seperti itu ya Mbak Riri. Jadi teman Mbak Riri ini dia mungkin dia di depan Mbak Riri baik, cuman di belakang Mbak Riri dia ngomongin yang enggak-enggak dan menyebarkan itu kepada teman Mbak Riri yang lainnya. Yang mana dengan adanya hal tersebut membuat Mbak Riri sedih. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, di antara teman-teman di sini kiranya ada nggak sih yang pernah mengalami permasalahan seperti Mbak Riri ini?
Apakah teman-teman di sini ada juga yang pernah mengalami hal tersebut yang mana teman kalian tuh di depan kalian baik, tapi di belakang kalian kayak ngobrolin lagi ke orang lain atau ngomongin yang enggak-enggak ke orang lain. Nah, kira-kira ada nggak yang seperti itu? Saya pernah, Bu. Oh iya, jadi gimana Mbak Zuka? Mbak Zuka pernah juga ya? Boleh diceritakan Mbak Zuka? Kalau saya itu, em, jadi ini saya ceritain kronologinya gitu. Iya, boleh Jadi silahkan. saya kan mm, punya pasangan gitu. Nah, dia ini deket sama temennya pasangan saya. Jadi karena itu dia jadi juga deketin saya gitu loh. Terus saya pikir ya ini memang pertemanan layaknya biasa aja gitu. Terus kita deket banget terus karena dia baik saya jadi baik banget ke dia. Dia minta tolong apa saya bisa. Dia minta jemput kemana saya bisa seperti itu. Terus setelah eh beberapa bulan ternyata saya udah nggak bisa dekat lagi kan sama dia karena satu dan lain hal. Terus ternyata dari situ pasangan saya baru ngasih tahu katanya sebenarnya dia itu tuh nggak sebaik itu gitu. Dia sebenarnya di belakang kamu itu jelek-jelekin kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus dan dari situ memang udah kelihatan kayak dia memang nggak sebaik itu gitu loh. Jadi memang udah ada buktinya. Terus dia dulu memang deketin saya ya karena ada maunya aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zuka. Jadi, hampir sama ya Mbak Zuka permasalahannya seperti yang Mbak Riri tadi, yang mana Mbak Zuka sudah meluangkan waktu untuk dia dan berbuat baik sama dia, tapi nyatanya di belakang teman Mbak Zuka itu dia malah ngejelekin Mbak Zuka dan Mbak Zuka tahu informasi tersebut dari pacar Mbak Zuka. Oke, nah kira-kira ada lagi kah yang mengalami permasalahan seperti ini? Saya pernah Bu, Mm-mm. Oke, saya gimana mah Mas Rusdi? ya banyak yang gak suka aja sama saya. Saya dapat kabar burung aja gitu Bu. Dari sikap mereka juga saya udah tahu kayak gimana, tapi saya tidak mau ambil pusing, saya diemin aja. Oke, jadi Mas Rusdi juga sama mengalami hal tersebut. Namun tindakan yang Mas Rusdi ambil itu adalah dengan membiarkan saja mereka yang membicarakan dan tetap enjoy menjalankan kehidupan sehari-harinya Mas Rusdi. Seperti yang Mas Rusdi, seperti hobi Mas Rusdi ya, yang penting aku bahagia seperti itu ya Mas Rusdi. Iya, Iya benar Bu, baik. kan anjing menggonggong, Khalifa berlalu, Khilafah Iya. berlalu. Iya, betul sekali Mas Rusdi, luar biasa. Oke, teman-teman di sini apakah ada yang mengalami hal seperti itu lagi? Kalau untuk saya kurang tahu Bu, tapi eh menurut saya sih pasti ada, tapi sayanya nggak tahu dan sayanya juga kalau tahu juga biarin aja sih Bu, kayak Mas Ya. Rusdi. Iya, tapi berarti hampir sama kayak Mas Rusdi ya, meskipun ada yang ngomongin ya udah biarin aja. Yang penting aku tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Yang penting aku tetap di jalan yang lurus. Seperti itu ya Mbak Sani. Oke, baik. Ada lagi yang mengalami hal tersebut, teman-teman? Mungkin kalau saya, kalau konteksnya masih diri sendiri, masih kita bisa simpulkan kita mau tersinggung atau enggak. Kalau udah masalah keluarga, udah beda lagi ceritanya Bu. Iya ya, karena masalah keluarga itu lebih sensitif karena kalau Iya. misalnya ada orang lain yang menjelek-jelekin keluarga kita pasti itu amarah kita pasti akan terpancing banget ya karena mau gimana pun itu keluarga adalah yang orang yang benar-benar harus kita belain. Seperti itu ya Mas Rusdi. Oke teman-teman, jadi di sini itu toxic friendship-nya itu terkait orang yang suka ngomongin di belakang ya teman-teman seperti itu. Nah, oke, kita berangkat dari ceritanya Mbak Riri. Nah, menurut teman-teman, kiranya kita harus gimana sih ketika menghadapi hal tersebut dan apa yang harus kita lakukan?
Tadi diamin aja, seperti kata yang Sani dan Mas Rusdi ucapin, diamin aja gitu kan. Yang penting mereka tidak membahas atau tidak enggak ngomongin keluarga kita atau menjelek-jelekan keluarga kita seperti itu ya. Nah, menurut teman-teman yang lain, kira-kira ada masukan nggak? Kira-kira gimana ya cara menghadapi orang-orang seperti itu? Oke, Mbak Sani, persilahkan. Jadi selain didiemin aja gitu, mungkin kalau kitanya juga udah rada kesel gitu ya, mungkin kenapa dia begitu, bisa ditanyain aja ke orangnya langsung secara baik-baik. Apa sih yang ngebuat dia bisa kayak gitu sama kita, terus diselesaikan dengan cara yang baik-baik aja sih Bu, biar nggak terjadi kesalahpahaman. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sani. Oke, jadi cara yang Mbak Sani ambil itu adalah dengan menanyakan kepada orang tersebut. Jadi Mbak Sani mengajak dia untuk berunding ya, atau mengajak dia untuk saling bertukar pikiran. Kenapa sih kamu kayak gitu? Apa sih sebetulnya yang membuat kamu seperti itu? Apakah kamu memiliki masalah pribadi dengan diri saya sehingga kamu menceritakan hal-hal yang enggak-enggak kepada teman-teman saya? Seperti itu ya Mbak Sani. Iya Bu, jadi juga Oke. jadi dari kitanya juga bisa memperbaiki apa yang sekiranya memang harus diperbaiki seperti itu. Iya, betul sekali Mbak Sani. Jadi selain kita menyalahkan orang lain, kita juga perlu mawas diri ya Mbak Sani seperti itu. Iya, luar biasa sekali teman-teman. Eh, Tanggapan dari Mbak Sani ini luar biasa sekali. Oleh karena itu, mari kita tepuk tangan untuk Mbak Sani teman-teman, karena dia sudah berani menyampaikan pendapatnya sungguh luar biasa. Oke teman-teman, selanjutnya ada lagi kah yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait bagaimana sih cara menghadapi orang seperti itu? Oke Mas Rusdi. Kalau menurut saya rata-rata orang yang sering ngomongin orang tuh dia mempunyai suatu lingkungan yang kita sedang jalanin, dia mempunyai banyak teman, jadi dia akan bercerita ke teman-teman lain, mungkin ngomonginnya tidak cuma ke satu orang, mungkin ke teman-teman yang lain. Kalau menurut saya ya diminasin ntar juga capek sendiri. Terus juga kalau kita tabrak nih, misalnya kita tegur, pasti dia bilang kayak gini Bu, siapa sih yang ngomongin lu, orang nggak ada yang ngomongin lu, ya kan, pasti gitu. Makanya yang penting kalau saya omongin aja saya di belakang agar kita masih bisa berteman, kalau di depan beda lagi. Oke, baik Mas Rusdi, luar biasa sekali ya Mas Rusdi. Jawabannya sungguh luar biasa. Jadi kata Mas Rusdi itu diamin aja, biar dia capek sendiri seperti itu. Karena kalau misalnya kita tegur, dia juga nggak akan ngaku seperti itu ya Mas Rusdi. Iya, oke. Nah, kira-kira teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin menyampaikan lagi atau berpendapat terkait hal tersebut? Oke, silahkan Mbak Agnes. Maaf Ibu, saya tiba-tiba pengen ketawa. Kalau menurut saya Bu, hal kayak gitu kan pasti ada di pertemanannya Bu. Terutama untuk pertemanan yang lingkupnya tuh luas, kayak teman sekelas atau teman kuliah, teman ngampus atau gimana pun. Nah, itu balik lagi ke diri kitanya aja sih Bu. Menurut kita dia masih pantas gak? Bukannya kita nggak mau berteman atau gimana. Cuman kita juga harus tahu batasan diri kita sama orang lain gitu. Daripada kita capek-capek berteman sama seseorang yang ibaratnya bermuka dua atau fake gitu. Di depan kita baik, tapi di belakang kita ngeburuk-burukin, ngejelek-jelekin. Kan juga nggak baik buat mental kita kan, Bu. Jadi lebih baik menurut saya kita juga harus tahu batasan diri, apakah dia memang masih pantas untuk berteman dengan kita ataukah kita memang harus mengambil jarak dengan dia gitu loh. Bukan berarti kita nggak temenin atau gimana, kita tetap bersikap baik sama dia, cuman untuk lebih menjaga jarak aja. Menurut saya kayak gitu.
Oke, luar biasa sekali Mbak Agnes. Yuk kita tepuk tangan dulu untuk jawabannya Mbak Agnes, karena jawabannya sungguh luar biasa. Ya, jadi menurut Mbak Agnes ini teman-teman, cara untuk menghadapi orang seperti itu adalah kita harus memberikan batasan dengan orang tersebut. Mungkin batasan dalam segi bercerita atau sharing apapun itu tentang kehidupan kita. Karena orang itu kemungkinan besar akan menyampaikan apa yang Agnes sampaikan kepada orang lain. Artinya dia tidak bisa menyampaikan rahasia. Tidak bisa menyimpan rahasia. Oleh karena itu dengan orang yang seperti itu kita harus menjaga batasan. Menjaga batasan di sini artinya bukan berarti memutuskan silaturahmi. Tetap berbuat baik namun tidak tetap berbuat baik tapi tetap berhati-hati. Seperti itu ya Mbak Agnes. Iya, oke. Kira-kira teman-teman di sini ada lagi nggak nih yang mau menyampaikan terkait bagaimana sih cara kalian menyikapi orang-orang seperti itu? Oke, Mbak Sani, dipersilahkan. Oke, jadi kalau menurut saya sebelum, misalkan tadi kayak yang Mas Rusdi bilang, nanti kalau misalkan kita tanya kayak gitu, nanti orangnya nggak ngaku. Terus saya kepikiran, gimana kalau misalkan kayak kita coba-coba aja dulu nih, misalkan nanya, mau tahu dong kira-kira dari diri saya, apa sih yang kamu nggak suka gitu loh. Terus kita juga bilang, nggak apa-apa loh, ini buat evaluasi diri saya sendiri juga gitu. Jadi ada kemungkinan dia juga pasti sedikit demi sedikit bakalan jujur tentang Tes. Sani kayaknya koneksinya lagi terganggu, Ibu. Oh iya, tadi Sani Ibu sempat udah terputus ya. nyambung belum? Iya, oke, udah clear lagi Sani. Boleh dilanjutkan. Oh ya, Iya, tidak apa-apa. saya ulang ya Bu. Jadi kalau misalkan seperti yang tadi Mas Rusdi bilang, kalau kita nanya langsung gitu tentang diri kita ke orang tersebut, takutnya kan nggak ngaku. Jadi kalau menurut saya bisa kayak kita coba-coba nih nyari taunya kayak gini. Kira-kira dari diri gue ini ada yang lo nggak suka nggak sih gitu. Ini sebagai evaluasi loh, karena ada beberapa orang yang bilang kalau misalkan gue kayak gini. Jadi menurut lo gimana gitu. Kayak kalau menurut saya gitu sih Bu. Jadi nanti dia sedikit demi sedikit juga pasti bakalan ada celah nih buat jujur sama kitanya gitu. Oh iya, baik. Luar biasa sekali Mbak Sani ini. Mbak Sani ini sangat aktif ya Mbak Sani. Terima kasih banyak. Iya, jadi teman-teman, kita juga bisa menanyakan kepada teman yang membicarakan hal jelek-jelek di belakang kita, bisa kayak dengan cara interogasi. Apa sih sebetulnya yang kamu gak suka dalam diri saya? Seperti itu ya. Jadi sebelum kita ngomel-ngomel sama orang itu ibaratnya, nah kita tanya dulu sebetulnya apa sih yang kurang dalam diri aku itu, seperti itu. Oke, solusi yang sangat luar biasa. Nah, Ibu di sini ingin bertanya lagi nih kepada Riri. Nah, Riri, biasanya apa yang kamu lakukan terkait permasalahan tersebut? Saya sebenarnya juga masih bingung sih, Bu. Mungkin tadi dari saran teman-teman, saya bakalan nanyain langsung dulu, ngomong sama teman saya ini, kenapa dia kayak gitu, kenapa dia jelekin teman-teman, jelekin saya ke teman-temannya kayak gitu, Bu. Oke. Terima kasih Riri, mudah-mudahan saran dan masukan dari teman-teman ini dapat membantu kita dalam menghadapi permasalahan tersebut. Karena orang yang seperti itu adalah orang yang cukup berbahaya bagi diri kita. Alangkah baiknya, betul seperti yang tadi Mbak Agnes katakan, perlulah kita membatasi diri dan tidak terlalu dan tidak terlalu mempercaya seperti itu. Jadi kita untuk menghadapi orang seperti itu, kita bisa tanya dulu nih terkait apa sih yang kamu nggak suka dalam diri aku, seperti itu. Terus yang kedua,
kata Mas Rusdi tadi diamin aja karena nanti orang seperti itu akan capek dengan sendirinya seperti itu. Terus tadi kata Mbak Agnes, batasi diri dengan orang seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman di sini kiranya cara apa lagi sih agar kita dapat terhindar dari pertemanan yang seperti itu? Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya ingin Mungkin berpendapat, Bu. Jadi silakan Mbak Riri dulu. Iya, terima kasih Mas Rusdi. Mungkin harusnya jangan terlalu terbuka sama orang baru ya Bu. Jadi biasa-biasa aja kalau misalnya masih baru-baru dekat gitu Bu. Jangan terlalu menaruh kepercayaan ke orang lain. Oke, baik, luar biasa. Luar biasa. Oke, baik, luar biasa sekali Mbak Riri atas tanggapannya. Oke, tadi Mas Rusdi, apa Mas Rusdi? Saya ingin berpendapat, Bu. Kalau kita masih hidup, mungkin ada yang nggak suka, banyak yang nggak suka dengan kita. Kecuali kalau kita udah di bawah tanah, sedalam 1 meter, mungkin orang-orang pada mau kita yang baik-baik. Bahkan sayuran aja yang bersifatnya tidak berbicara aja ada yang tidak suka. Gimana kita yang sifatnya berpikir, berbicara, merasa, pasti banyak yang nggak suka. Tapi kita gimana kita menyikapinya aja sih itu mah. Iya, betul sekali Mas Rusdi. Luar biasa sekali nih Mas Rusdi nih. Teman-teman di sini Ibu terima kasih banyak karena teman-teman di sini sudah aktif dalam menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan serta aktif untuk menyampaikan pendapatnya. Luar biasa sekali ya teman-teman. Oke, jadi Ibu boleh memberikan satu masukan. Nah, jadi cara untuk selain yang teman-teman tadi sampaikan, salah satu cara untuk untuk mengatasi hal tersebut yaitu mungkin kita bisa menikmati waktu sendiri. Mengapa seperti itu? Karena ketika kita menikmati hidup kita, menikmati apa yang sedang kita jalani, maka pengaruh-pengaruh buruk dari luar itu mungkin dapat terentaskan atau dapat terhandle seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita terlalu sibuk memikirkan orang lain, maka takutnya akan muncul perasaan cemas atau depresi. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus dapat menikmati waktu kita sendiri, agar ketika ada hal-hal yang buruk atau ada hal-hal yang membuat kita menjadi tidak enak, itu kita dapat atasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan rasa depresi atau dampak buruk lainnya. Oke teman-teman, sungguh luar biasa sekali ya terkait masukannya. Oke teman-teman, Ibu ingin bertanya nih, tadi kan kita membahas tentang toxic friendship. Nah, menurut teman-teman selain orang yang suka membicarakan kita dari belakang, kira-kira apa saja sih bentuk toxic friendship yang sering kita rasakan belakangan ini? Selain membicarakan dari belakang, adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Menjadikan teman jadi saingan, Ibu. Oke, menjadikan teman sebagai saingan. Seperti yang tadi Mbak Agnes ceritain ya, jadi dia itu selalu membanding-bandingkan diri Mbak Agnes dengan dirinya. Baik itu hal baik ataupun baik itu hal yang kurang baik. Seperti itu ya Mbak Agnes. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana sih cara Mbak Agnes untuk menghadapi orang seperti itu? Kalau sejauh ini yang saya lakuin ya, saya cuma bisa sabar aja sih, Bu. Karena kan dari perkataan dia atau perbuatan dia yang kayak gitu ya, walaupun saya tersinggung, saya juga nggak bisa buat menghardik atau ikut balik marah ke dia juga, karena yang ada nanti malah pertemanan yang rusak, Bu. Oke, baik Mbak Agnes. Jadi lebih baik seperti itu. Oke, mungkin teman-teman yang lain adakah masukan untuk menghadapi hal seperti itu?
Kalau saya belum ada Bu, soalnya saya juga masih bingung. Oke, tidak apa-apa Zuka. Oke, jadi untuk menghadapi orang seperti itu mudah dan mudah-mudahan ketika dia membandingkan diri dia dengan orang lain, mudah-mudahan dampak yang dia rasakan adalah dampak baik atau dampak positif, baik itu hal yang dirasakan oleh Agnes ataupun orang tersebut. Jadi ketika dia membanding-bandingkan diri dengan yang baik, mudah-mudahan dia juga terbawa menjadi lebih baik, bukan ke arah yang lebih buruk. Ibu berharap sekali teman-teman di sini agar tidak sering-sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena kita harus bersyukur setiap orang pasti ada kelebihannya sendiri, seperti itu. Oke, tadi kata Mbak Agnes itu salah satu bentuk dari friendship itu adalah orang yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih teman-teman bentuk toxic friendship yang sering kalian temui? Coba Ibu ingin bertanya kepada Rusdi. Rusdi, kira-kira bentuk toxic friendship seperti apa nih yang sering kamu temui? Bolehkah Ibu mengetahuinya? Kalau saya banyak menemukan teman yang selalu menjerumuskan saya ke hal yang tidak baik, Bu. Nah, contohnya seperti apa tuh? Ya, terkadang ngajak saya, kalau pas semester sekolah, saya sering bolos. Kalau di lingkungan sosial, saya diajakin minum minuman keras, diajakin melakukan hal tidak baik seperti tawuran, tapi saya nggak mau. Nah, biasanya cara Rusdi untuk menghindari orang seperti itu, apa yang Rusdi lakukan? Saya tolak aja gitu, walaupun nggak enak. Tapi kan itu tidak baik untuk diri kita sendiri. Langsung menolak dengan tegas ya, meskipun itu nggak enak ya, Rus. Kasarnya gini, ikut gue yuk ke sini. Ngapain? Di sini aja udah nggak apa. Kita ngobrol di sini. Ngapain sih ke sono-sono? Daripada ntar kita kenapa-kenapa kan. Ingin sini aman. Itu kalau saya mah. Oke, Rusdi, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada Mbak Sani. Oke, Mbak Sani, kira-kira toxic friendship apa sih yang sering Mbak Sani temukan atau sering Mbak Sani alami? Kalau dari saya itu ada teman yang suka ngerendahin kita gitu, Bu. Merendahkan dalam segi apa misalnya? Misalkan kebanyakan sih kayak dari kemampuan kita gitu loh, Bu. Misalkan kayak, dia mah nggak bisa nih kayak gini, nggak usah diiniin gitu, maksudnya nggak usah diandelin, kayak gitu, Bu. Oh iya, baik-baik. Nah, biasanya hal apa yang Sani lakukan untuk menghadapi orang seperti itu? Kalau dari saya pribadi, saya diemin sih. Terus juga sembari itu, saya berusaha buat bisa nunjukin gitu bahwa saya bisa kok kayak gini gitu loh, Bu, dengan cara membuktikan yang benar-benar bukti, bukan cuma omongan doang. Kayak gitu, Bu. Iya, oke, luar biasa sekali Mbak Sani. Jadi diamin aja sambil kita tunjukin sebetulnya aku mampu loh seperti itu ya. Dan aku nggak seperti apa yang kamu bayangkan. Nih tandanya aku ada bukti kalau aku mampu gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya ke Mbak Riri. Nah, selain pernah mengalami sering diomongin dari belakang, kira-kira bentuk toxic friendship apalagi sih yang pernah Mbak Riri temukan selain hal tersebut? Ada 2, Bu. Tapi Ibu mohon maaf sebelumnya saya nggak on cam soalnya di sini mau mendung, Bu. Sinyalnya suka ini hilang-hilangan. Tadi aja keluar masuk terus. Maaf ya, Ibu. Iya, tidak apa-apa. Oke, yang menurut saya selain dari suka ngomongin di belakang itu, ada teman-teman yang kadang tuh suka mengutamakan dirinya sendiri gitu, Bu. Sama ada juga tuh teman-teman yang manipulatif gitu, Bu. Oke, boleh dikasih tahu contohnya itu seperti apa dan bagaimana cara kamu menghadapi orang seperti itu?
Kalau yang menguntungkan diri sendiri tuh misalnya kita kan lagi kerja kelompok tuh Bu. Nah nanti misalnya kayak dianya maunya tuh ngerjainnya ini doang karena menurut dia ininya mudah. Padahal kan kerja kelompok harusnya sama-sama ya Bu kerjainnya kayak gitu. Eh, Pokoknya dia lebih mentingin diri sendirinya gitu Bu dibanding kepentingan orang lain. Nah terus kalau manipulatif itu ada teman saya yang dia tuh nggak mau disalahin gitu Bu, kayak dia sebenarnya salah tapi memanipulasi orang lain buat berpikir kalau dia tuh nggak salah gitu Bu. Nyebelin Bu orang kayak gitu. Oke, baik, menyebalkan ya seperti itu. Nah, biasanya cara kamu untuk mengatasi hal seperti itu tuh kayak gimana? Terus kalau misalnya teman-teman ada solusi terkait menghadapi orang seperti itu, silahkan ya teman-teman. Kalau saya diemin Bu, saya nggak temenin soalnya males nanggepin orang-orang kayak gitu Bu. Oh ya, lebih baik menjauh ya daripada kita terus main dengan orang seperti itu. Takutnya kita mengambil atau terkena dampak pengaruh buruknya seperti itu ya Mbak Riri. Iya Bu, benar. Oke, nih Mbak Aul. Nah, coba kalau Mbak Aul kira-kira bentuk toxic friendship yang sering Mbak Aul rasakan itu terkait hal apa ya Mbak? Boleh aku tahu? Saya itu sering ketemu orang-orang yang kalau misalnya dia nggak suka sama satu orang, terus dia ngajak orang lain buat ikutan benci juga, kayak gitu. Oh iya, ya, dia jadi provokatif ya, memprovokasi orang lain untuk sama melakukan apa yang dia lakukan seperti itu. Nah, biasanya hal apa yang Mbak Zuka lakukan untuk menghadapi atau menghindari orang seperti itu? Biasanya saya cuma nanamin di diri saya sih, kayak ya udah kan mereka nggak tahu yang sebenarnya, yang penting ada yang percaya sama kamu kalau kamu nggak begitu. Oke, jadi nggak terlalu diambil pusing ya Mbak seperti itu. Oke, nah teman-teman, tadi kan kita udah membahas tuh bentuk-bentuk toxic friendship yang sering terjadi atau pernah kalian alami. Nah, kira-kira apa sih dampak dari toxic friendship ini? Ada yang ingin menyampaikan? Saya Ibu, Oke, silakan Zuka. dampak toxic friend itu jadinya kita kayak kayak nggak apa ya, jadi ngerasa nggak bahagia, jadi ngerasa bersalah. Iya, ya, jadi karena orang tersebut seperti yang tadi dia provokatif, jadinya dia itu membuat kamu merasa bersalah, merasa ada yang kurang, seperti itu ya Mbak Zuka. Oke, baik. Kalau teman-teman yang lainnya, seperti apa dampak dari toxic friendship ini? Kalau menurut saya sama sih Bu, kayak pendapatnya Zuka, jadi cemas gitu kan, terus juga timbul emosi-emosi negatif juga jadinya Bu. Bahkan bisa sampai timbul depresi mungkin. Iya, betul sekali. Nah, itu yang Ibu takutkan. Takutnya ketika kalian menghadapi permasalahan tersebut dan di lingkungan sekitar kalian ada orang yang cukup membuat dampak pengaruh buruk bagi diri kalian, takutnya kalian menjadi depresi, cemas, dan lain banyak hal. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus bisa dan harus tahu cara untuk mengatasi hal tersebut, yaitu seperti yang telah teman-teman tadi ucapkan atau paparkan. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan terkait dampak apa sih yang disebabkan oleh toxic friendship ini? Saya Ibu. Oke, Mbak Riri, silahkan. Dampaknya tuh kayak bisa jadi kita tuh selalu mikir yang pesimis gitu Bu sama semua orang. Kayak misalnya kita punya teman baru di lingkungan baru, terus kita jadi suka mikir overthinking kalau misal jangan-jangan dia itu
mau temenan cuma karena mau manfaatin aku doang, atau jangan-jangan dia tuh di belakang suka ngomongin aku, suka ngerendahin aku ke teman-temannya yang lain, jadi suka kayak gitu. Oke, jadi dampak dari toxic friendship ini membuat kita berpikir semua orang itu kemungkinan sama. Apakah dia juga orangnya seperti itu? Jadi ini kalau misalnya ini berlanjut, takutnya akan menimbulkan rasa trauma ya, karena dia selalu memikirkan hal yang sama kepada semua orang. Oke, terima kasih Mbak Riri. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan? Ayo Bu, Oke, silakan Mas Susti. mungkin positifnya kita harus berterima kasih kepada orang yang telah ngomongin kita di belakang, karena kita udah tahu dia itu sifatnya kayak gimana. Jadi kita harus menjaga jarak dengan dia. Terus negatifnya mungkin kita dapat memutuskan tali silaturahmi. Terus kan memutuskan tali silaturahmi itu kan suatu perbuatan yang tidak baik, dosa lah kalau kata kita mah. Ya seperti itu aja sih Bu. Apalagi kan setiap orang sifatnya berbeda-beda, ada yang mulai tersinggung, ada yang ingin sedikit-sedikit emosian, terkadang seperti itu Bu. Oke, baik Mas Rusdi. Iya, betul sekali. Terkadang dampak negatif dari toxic friendship ini, kita kemungkinan akan memutuskan silaturahmi. Karena jika kita terus-terusan dengan orang tersebut, takutnya kita juga terpengaruh dampak negatifnya. Oke, seperti itu. Terima kasih Mas Rusdi. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman di sini udah mulai mengetahui nih terkait dampak yang disebabkan oleh toxic friendship, terus bagaimana cara menghindari orang yang membuat diri kita tidak nyaman, terus teman-teman juga di sini sudah mulai mengetahui nih solusi terkait apa sih yang harus kita lakukan terkait permasalahan tersebut. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Tidak terasa nih, karena kita sudah menggali banyak informasi, tidak terasa pertemuan kali ini sepertinya kita akhiri di sini. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, kira-kira Ibu ingin mengetahui nih, apa sih pesan dan kesan yang teman-teman rasakan terkait pertemuan hari ini? Ayo, boleh satu persatu ya menyebutkan pesan dan kesannya. Oke, di sini ada Mbak Sani. Mbak Sani, silahkan. Jadi kesan saya untuk bimbingan kelompok ini, saya senang banget karena bisa tukar pikiran dengan teman-teman yang lain, bisa mendapatkan teman yang baru juga, terus juga pembahasan toxic friendship ini tuh jadi menambah wawasan saya gimana seperti apa sih ciri-ciri dari teman yang toxic ini, terus juga cara mengatasinya, terus juga sikap apa yang harus bisa kita ambil saat misalkan mendapati situasi tersebut. Terus pesan saya fokus aja sama diri sendiri. Terus juga kalau berteman, apalagi baru kenal itu jangan terlalu effort banget lah jadi teman kayak gitu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, teman-teman, kita kasih apresiasi kepada Mbak Sani karena dia telah berani untuk memberikan pesan dan kesannya sangat luar biasa. Oke, selanjutnya ini ada Mbak Zuka. Silahkan Mbak Zuka. Kalau kesan dan pesan dari saya itu kita jadi bisa sharing kayak cara menghadapi orang-orang yang kayak gitu gimana, terus baiknya untuk diri kita tuh gimana, apakah kita tetap temenin atau kita cut aja kayak gitu. Jadinya ya masalah tentang pertemanan yang toksik ini jadi teratasi gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zuka. Yuk kita kasih apresiasi juga untuk Mbak Zuka. Oke, selanjutnya ini ada Mbak Riri yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya. Saya persilahkan Mbak Riri. Iya Ibu, terima kasih. Jadi
kesan dan pesan saya mungkin hampir sama dengan Suka dan Sani. Jadi saya sangat senang mengikuti kegiatan hari ini karena saya jadi tahu apa aja macam-macam atau bentuk-bentuk dari toksik itu, terus gimana cara saya menanggulanginya, gimana cara yang tepat agar saya menangani jika saya berada di situasi tersebut, gitu Ibu. Baik, terima kasih Mbak Riri. Yuk kita kasih apresiasi juga untuk Mbak Riri karena telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Oke, selanjutnya nih ada Mas Rusdi. Saya persilakan kepada Mas Rusdi. Untuk kesan saya, kita sudah menerapkan sistem 3M, dapat menerapkan sistem 3M yaitu mendengar, memahami, terus merespon. Karena itu salah satu yang paling berharga yang perlu kita dapatkan di dalam hidup. Agar kita dapat menghargai orang lain, pendapat orang lain, persepsi orang lain. Pesannya mungkin jika kita udah selesai melakukan kegiatan ini, kita dapat tahu teman yang sesungguhnya atau yang tidak, Bu. Semoga bermanfaat ilmunya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rusdi. Yuk kita kasih apresiasi untuk Mas Rusdi juga. Oke, selanjutnya nih ada Mbak Agnes. Ibu persilahkan kepada Mbak Agnes untuk menyampaikan pesan dan kesannya terkait pertemuan kali ini. Baik Ibu, kalau dari saya, menurut saya seru banget sih, terutama teman-temannya ini ternyata ngasih saya banyak sudut pandang baru gitu. Jadi saya nggak berpikir dari satu sudut pandang aja, tapi jadi saya juga tahu dari teman-teman kayak gimana dan mereka positif banget Ibu. Oke, terima kasih Mbak Agnes dan terima kasih teman-teman lainnya. Yuk mari kita tepuk tangan untuk diri kita semua. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah menjalankan bimbingan kelompok dengan sangat baik. Dan Ibu berterima kasih banyak kepada teman-teman karena partisipasinya sangat luar biasa sekali teman-teman di sini, sungguh luar biasa aktifnya. Dan Ibu harap berkat dari adanya layanan bimbingan kelompok ini, teman-teman dapat mulai mengetahui terkait bentuk dan ciri-ciri orang di sekitar kita atau teman-teman yang kurang baik bagi kita atau toxic friendship itu. Nah, kemudian dengan begitu, teman-teman juga dapat mengetahui dan tahu cara mengatasi hal tersebut. Dan mudah-mudahan ke depannya kita tidak dipertemukan dengan orang-orang yang membawa pengaruh buruk bagi diri kita. Oke teman-teman, sebelum Ibu mengakhiri, apakah teman-teman ingin melanjutkan pertemuan ini untuk pertemuan minggu depan? Atau cukup sampai di pertemuan hari ini? Boleh lanjut lagi Bu, di minggu depan. Oke. Lanjut lagi. Oke, luar biasa. Wah, semangatnya ini meskipun udah siang gini tetap pada semangat ya. Oke, kalau begitu kita adakan dan kita buat agenda untuk pertemuan minggu depan. Sampai di sini, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sangat luar biasa dan sungguh luar biasa ini untuk memberikan tanggapannya, masukan dan solusinya sehingga masalah-masalah pada pertemuan hari ini dapat terentaskan dengan baik. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Teman-teman, terima kasih juga. Terima kasih kembali teman-teman.